Serangan rudal Israel menghujani kamp pengungsian Al-Maghazi di Gaza. Serangan pada malam Natal Minggu 24 Desember 2023 mengakibatkan setidaknya 70 warga Palestina meninggal dunia. Tribuners berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Sebelum peristiwa mengerikan di malam Natal itu terjadi, militer Israel menyuruh warga Palestina mencari tempat aman. Israel menyarankan jika Gaza Tengah merupakan lokasi aman untuk berlindung. Azam, seorang pengungsi asal Gaza Utara, menuturkan bahwa ia dan keluarganya dipaksa militer Israel untuk mengungsi ke kamp Al-Maghazi yang menjadi daerah terpadat di tengah jalur Gaza. Namun setelah warga berbondong-bondong pindah ke kamp pengungsian di Al-Maghazi, pasukan militer Israel menjadikan daerah sekitar kamp sebagai sasaran bombardir mereka. Serangan dimulai dengan penargetan 4 bangunan di kamp Al-Maghazi. Kemudian diikuti dengan pengeboman intensif terhadap jalan-jalan yang membagi 3 wilayah antara kamp pengungsi Bureij, Nusairat, dan Deir al-Balah. Pengeboman itu diikuti dengan seruan yang dibuat oleh militer Israel kepada masyarakat Bureij untuk mengevakuasi kamp tersebut. Namun seruan Israel justru menjadi sasaran bom pasukan Zionis. Pemerintah Palestina mencatat serangan udara yang terjadi saat malam Natal ini menjadi salah satu paling mematikan dalam perang yang telah berlangsung hampir 3 bulan terakhir. Sementara itu, Ashraf Al-Qudra, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, kepada Al Jazeera pada Senin 25 Desember mengatakan apa yang terjadi di kamp Maghazi merupakan pembantaian di blok pemukiman padat penduduk. Akibat serangan brutal Israel, sedikitnya 70 orang meninggal dunia, sementara puluhan orang yang cedera langsung dilarikan ke rumah sakit Al-Aqsa yang ada di dekatnya. Al-Qudra mengatakan jumlah korban kemungkinan bertambah karena dahsyatnya serangan Israel tersebut. Serangan brutal Israel dari udara disinyalir jadi penghambat penanganan kepada para korban. Hal itu menjadikan para tim penyelamat mengalami kendala berat hingga menjadikannya banyak korban meninggal dunia termasuk anak-anak. Komunitas Bulan Sabit Palestina mengatakan serangan udara Israel yang intens telah berujung dengan ditutupnya jalanan utama antara Maghazi dan 2 kamp pengungsi lainnya Al-Bureij dan Al-Nusairat. Mereka mengatakan keadaan itu kemudian menghambat pekerjaan ambulans dan tim penyelamat. Dalam momen mencekam itu, seorang ayah mengungkapkan ia telah kehilangan putri dan cucunya. Ia mengatakan bahwa keluarganya telah lari dari utara mencari keselamatan di tengah Gaza. Namun seruan Israel pindah ke Gaza Tengah justru menjadi petaka memilukan. Mereka berujar jika sudah tidak ada tempat aman. Serangan Israel ke kamp pengungsian bukanlah kali pertama. Pada awal November, pasukan Zionis membombardir kamp pengungsi di Jabalia dan kamp pengungsi Nusairat hingga Al-Maghazi. Bahkan sejak agresi militer Israel dimulai sejak 7 Oktober lalu, pasukan Zionis sudah menargetkan kamp pengungsian. Pada 26 Oktober, Israel menargetkan kamp pengungsi di Khan Yunis. Selanjutnya, kamp Jabalia diserang 31 Oktober lalu. Sementara itu, bulan November, beberapa kamp pengungsian jadi korban serangan Israel ialah kamp Bureij, Jabalia, Nusairat, dan Al-Maghazi. Imbas serangan ini rata-rata puluhan orang meninggal dunia. Untuk kamp Maghazi sebelum serangan terbaru pada malam Natal, Israel pernah menggempur pada 4 November silam. Saat itu jumlah korban meninggal dunia mencapai 50 lebih. Hingga kini secara keseluruhan korban tewas akibat gempuran pasukan Zionis tercatat lebih dari 20.000 jiwa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tak akan berhenti perang sebelum memusnahkan Hamas meski desakan internasional terus menggema. Serangan Israel di malam Natal mengundang reaksi militan Palestina Hamas. Mereka menyebut jika serangan Israel di kamp Maghazi merupakan kejahatan perang baru. Dilansir dari Middle East, kelompok Islam Palestina Hamas yang menguasai Gaza menyebut serangan udara itu sebagai pembantaian mengerikan. Hamas mengatakan serangan itu adalah kejahatan perang baru. Sementara itu, dalam pernyataannya kepada BBC, militer Israel mengatakan telah menerima laporan mengenai insiden di kamp Maghazi. Militer Israel mengklaim telah mengambil langkah yang layak untuk meminimalisir kerugian terhadap warga sipil. Serangan Israel sepanjang waktu sebelumnya disinggung Presiden Palestina Mahmud Abbas jelang perayaan Natal 2023 di Palestina. Dilansir dari Anadolu Agency pada Minggu 24 Desember, Mahmud Abbas mengatakan pengeboman Israel di Gaza tidak pandang bulu. Pasalnya tak hanya umat Islam yang menjadi korban, namun umat Kristen juga ikut dibom.
Abbas mencatat bahwa Israel secara brutal mengebom fasilitas penting di tanah Palestina, mulai dari Rumah Sakit Baptis Evangelis, Pusat Kebudayaan Ortodoks, hingga Gereja Keluarga Kudus. Bahkan gereja tertua di Gaza Ortodoks Yunani Saint Papirius tak luput dari serangan. Tribunnews, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.